Perkenalkan, nama saya Belena Novelia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 6 dengan NIM 2020-103012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Aplikasi Pencatatan Transaksi Pinjaman Karyawan pada Koperasi Karyawan Bakti Mulia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari karya tulis ilmiah yang saya buat. Latar belakangnya yaitu Koperasi Karyawan Bakti Mulia merupakan koperasi karyawan yang ada di dalam PT Arteria yang dibangun untuk menyejahterakan dan membantu perekonomian karyawannya. Lalu anggota Koperasi Karyawan Bakti Mulia itu adalah karyawan PT Arteria Daya Mulia itu sendiri. Saat ini administrasi koperasi yang dijalankan pada Koperasi Karyawan Bakti Mulia masih dilakukan secara manual. Misalnya, pada saat pengisian formulir pengajuan pinjaman pada karyawan, lalu penginputan data pinjaman karyawan, kwitansi pencairan dana, dan kartu pinjaman. Beberapa kegiatan administrasi tersebut tidak terintegrasi dengan baik, sehingga terjadinya kesalahan pencatatan oleh pengurus koperasi, khususnya oleh sekretaris. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, salah satu solusinya yaitu dibuatkanlah aplikasi pencatatan transaksi pinjaman karyawan pada Koperasi Karyawan Bakti Mulia yang dapat membantu dalam pencatatan transaksi pinjaman karyawan. Kemudian identifikasi masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka uraian masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, bagaimana merancang aplikasi pencatatan transaksi pinjaman karyawan pada koperasi tersebut. Yang kedua, bagaimana membuat laporan transaksi pinjaman karyawan pada koperasi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pengendalian internal atas transaksi pinjaman karyawan pada koperasi tersebut. Kemudian kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu membahas prosedur pengajuan pinjaman karyawan pada Koperasi Karyawan Bakti Mulia. Yang kedua, ketentuan jumlah maksimal pinjaman itu ditentukan dengan tahun menjadi karyawan tetap saat bekerja di perusahaan. Dan waktu angsurannya itu selama 2 tahun. Lalu pembayaran ini dilakukan melalui potongan gaji karyawan atau anggotanya. Kemudian bunga yang digunakan oleh Koperasi Karyawan Bakti Mulia itu sebesar 0%. Lalu pengguna aplikasi adalah sebagai berikut. Ada 4, yang pertama anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua. Aplikasi ini tidak membahas jurnal umum dan laporan keuangan koperasi. Lalu dokumen yang digunakan antara lain formulir pengajuan pinjaman karyawan, kwitansi pencairan dana, kartu pinjaman, laporan data pinjaman karyawan. Lalu program aplikasi yang dibuat ini menggunakan program PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis datanya. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Merancang dan membuat aplikasi pencatatan transaksi pinjaman karyawan pada koperasi tersebut. Yang kedua, membuat laporan transaksi pinjaman karyawan pada koperasi tersebut. Dan yang ketiga, memastikan pengendalian internal atas transaksi yang terjadi pada pinjaman karyawan. Lalu kita masuk ke bab 2 yang berisi tentang landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian aplikasi. Menurut Widya Sustia dan Maulana I pada tahun 2019, pengertian dari aplikasinya adalah kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket. Biasanya itu disebut paket atau suite aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Office, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Poin yang kedua yaitu pengertian pencatatan. Menurut Hantono dan Rahmi pada tahun 2018, pengertian dari pencatatannya adalah merupakan pencatatan semua transaksi yang terjadi. Untuk melakukan pencatatan suatu transaksi, sebaiknya berdasarkan dokumen, sumber, atau bukti transaksi keuangan, baik berupa faktur, kwitansi, atau bon. Poin yang ketiga yaitu pengertian transaksi. Menurut Nasir A. dan Suhendi S. pada tahun 2018, pengertian dari transaksi yang itu merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Dan yang poin terakhir yaitu pengertian pinjaman. Menurut Rahmayati TE dan Saryanto S pada tahun 2022, pengertian pinjaman adalah sebutan yang dipakai dalam koperasi. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu.
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antar pihak bank atau koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pengembalian bagi hasil keutangan. Kita masuk ke bab 3. Yang pertama yaitu flowchart. Flowchart yang berjalan pada pinjaman karyawan, dimulai dari karyawan. Karyawan ini melakukan pengisian formulir pengajuan pinjaman yang akan diterima oleh sekretaris. Kemudian sekretaris akan memasukkan transaksi ke komputer, yaitu transaksi laporan pengajuan pinjaman. Lalu diterima oleh ketua. Nah, ketua ini melakukan penyetujuan pinjaman karyawan ke komputer. Jika disetujui, maka sekretaris akan membuat laporan persetujuan karyawan. Jika tidak, maka pengajuan tersebut tidak diproses. Lalu bendahara ini menerima laporan persetujuan dari sekretaris, kemudian membuat kartu pinjaman. Nah, kartu pinjaman ini juga dapat dilihat oleh karyawan. Lalu bendahara ini membuat jurnal saat pencairan dana, kemudian kwitansi pencairan dana untuk sebagai bukti saat pencairan dana, dan melakukan pencairan dana pinjaman. Kemudian diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu bendahara membuat jurnal saat penerimaan angsuran. Kemudian kita masuk ke flow map. Entitas pertama yaitu karyawan. Karyawan ini melakukan tadi sudah pengisian formulir pengajuan pinjaman, lalu dikelola datanya, kemudian database-nya itu berupa formulir pengajuan pinjaman. Dan karyawan juga dapat melihat laporan persetujuan pinjamannya, lalu juga dapat melihat kartu pinjaman, dan dapat menerima kwitansi pencairan dana. Kemudian entitas kedua yaitu sekretaris. Sekretaris ini mengelola data anggota koperasi yang menghasilkan database-nya data koperasi juga, data anggota koperasi, lalu menampilkan formulir pengajuan pinjaman. Kemudian mengelola laporan pengajuan pinjaman dan mengelola laporan persetujuan pinjaman. Entitas yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara ini mengelola kwitansi pencairan dana, kartu pinjaman, jurnal saat pencairan dana, dan jurnal saat menerima angsuran. Ketua ini melakukan persetujuan pengajuan pinjaman karyawan. Lalu kita masuk ke diagram konteks. Diagram konteks yang pertama yaitu dimulai dari sekretaris. Sekretaris ini menginput data anggota dan menghasilkan output data anggota, laporan pengajuan pinjaman karyawan, laporan persetujuan pinjaman karyawan. Kemudian ke entitas kedua itu bendahara. Bendahara ini melakukan inputnya kwitansi pencairan dana, kartu pinjaman, jurnal saat pencairan dana, jurnal saat penerimaan angsuran. Menghasilkan outputnya jurnal saat pencairan dana, kwitansi pencairan dana, jurnal saat penerimaan angsuran, dan kartu pinjaman. Kemudian kita masuk ke entitas ketiga yaitu karyawan. Karyawan ini melakukan input formulir pengajuan pinjaman dan menghasilkan outputnya juga formulir pengajuan pinjaman. Ketua ini menerima hasil dari laporan pengajuan pinjaman. Kemudian kita masuk ke DFD. Pada proses 1.0 yaitu kelola data anggota, ini dari sekretaris mengelola data anggota, kemudian menghasilkan tabel anggota. Lalu dari karyawan ini inputnya formulir pinjaman pengajuan pinjaman di proses 2.0 yaitu kelola formulir pengajuan pinjaman. Kemudian menghasilkan juga formulir pengajuan pinjaman yang akan disimpan datanya di tabel formulir pengajuan pinjaman. Pada proses 3.0 yaitu validasi pengajuan pinjaman karyawan. Oleh ketua akan divalidasi pengajuan pinjaman tersebut lalu menghasilkan laporan persetujuan pinjaman karyawan. Pada proses 4.0, level 4.0, kelola kartu pinjaman. Di bendahara ini akan menginput kartu pinjaman dan menghasilkan output kartu pinjaman yang akan disimpan datanya di tabel kartu pinjaman. Lalu di 5.0, kelola kwitansi pencairan dana. Bendahara ini melakukan input kwitansi pencairan dana, menghasilkan output kwitansi pencairan dana, dan data tersebut akan disimpan di tabel kwitansi pencairan dana. Di 6.0, kelola jurnal transaksi. Bendahara ini melakukan input jurnal saat pencairan dana dan jurnal saat menerima angsuran. Kemudian menghasilkan outputnya jurnal transaksi yang akan disimpan di tabel jurnal transaksi. Kemudian yang terakhir ya yang selanjutnya itu ERD atau Entity Relationship Diagram. Entitas yang pertama yaitu sekretaris ini memasukkan username dan passwordnya, kemudian menginput data anggota,
yang berisi nama anggota, jabatan, nomor telepon, alamat, NIK. Lalu yang kedua itu bendahara ini memasukkan username dan password, kemudian ini membuat kwitansi pencairan dana dan jurnal transaksi juga kartu pinjaman. Kemudian karyawan ini memasukkan username dan password, kemudian membuat formulir pengajuan pinjaman. Sekretaris juga membuat laporan pinjaman karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari uraian laporan di atas tentang aplikasi pencatatan transaksi pinjaman karyawan pada Koperasi Karyawan Bakti Mulia yang meliputi sebagai berikut. 1. Aplikasi yang dibuat membahas tentang pencatatan transaksi pinjaman yang terdiri dari formulir pengajuan pinjaman, laporan pengajuan pinjaman, laporan persetujuan, kartu pinjaman, kwitansi pencairan dana, jurnal saat pencairan dana, dan jurnal saat menerima angsuran. Yang kedua, aplikasi ini menerapkan pengendalian inter yang dapat dilihat dari pemisahan tugas yang diberikan dalam menyelesaikan satu alur transaksi. Ketua memberikan persetujuan pada pengajuan pinjaman, bagian administrasi dilakukan oleh sekretaris, dan pencatatan keuangan dilakukan oleh bendahara. Yang ketiga, aplikasi ini dibuat dengan web yang digunakan menggunakan database, kemudian menjadi suatu program berisikan alur kerja. Lalu, adapun saran dari hasil laporan di atas adalah diharapkan ke depannya aplikasi ini mencakup laporan keuangan yang lengkap dan mencatat transaksi simpanan dan dapat diakses oleh anggota. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.